Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video yang kedua ya bersama saya Resto Pratama, seorang praktisi talent mapping. Dan kali ini kita akan membahas tentang functional state. Ya, ini adalah rangkaian dari 3 tugas ya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ada initial state, functional state, dan yang terakhir nanti ada pinnacle state. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang functional state. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari functional state ini? Sederhananya begini, functional state ini adalah bakat-bakat apa saja yang aktif atau yang dominan ketika kita sedang melakukan fungsi kita dalam keseharian. Misalkan contoh, teman-teman ada yang bekerja, teman-teman ada yang mengajar, teman-teman ada juga yang misalkan berorganisasi. Nah, biasanya ketika kita sedang melaksanakan fungsi-fungsi kita tersebut, akan ada satu bakat yang muncul yang dominan ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh saya sendiri ya. Saya kembali akan share screen. Nah, ini saya kembali share screen ya. Jadi dari urutan 1 sampai 7 bakat terkuat saya itu, biasanya dalam keseharian itu ada beberapa aktivitas atau fungsi yang saya jalankan dalam kehidupan. Tapi kita coba ambil 3 contoh saja ya. Pertama, misalkan saya sebagai seorang praktisi talent mapping. Lalu kedua, saya sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan, dan juga saya sebagai organisator gitu. Jadi saya aktif di beberapa organisasi. Nah, yang contoh pertama, saya sebagai praktisi talent mapping. Ketika saya sedang menjalankan fungsi saya sebagai seorang praktisi talent mapping, biasanya bakat yang dominan pada diri saya itu adalah bakat developer. Kenapa? Karena memang dalam hati saya, dalam benak saya, apa sih dorongan kuat yang membuat saya ingin menjadi seorang praktisi talent mapping? Karena saya ingin membantu orang-orang untuk bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Saya ingin membantu orang-orang untuk bisa lebih mengenal dirinya itu siapa, kelebihannya di mana, keterbatasannya apa, dan dari kelebihan yang dia punya itu, dia punya keinginan dan juga punya semacam cara begitu untuk bisa memajukan dirinya sendiri, dibantu oleh saya sebagai seorang praktisi. Nah, sehingga memang bakat yang dominan ketika saya menjadi seorang praktisi talent mapping adalah bakat developer. Nah, lalu yang kedua, fungsi saya sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Bagi saya sebenarnya menjadi seorang karyawan itu simpel ya. Alasannya itu ya karena memang saya harus bekerja, karena bekerja itu adalah kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga ya. Saya punya seorang istri, punya seorang anak, saya juga punya orang tua, punya mertua begitu, yang ibaratnya membutuhkan saya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk bisa menafkahi dan juga menjalankan fungsi lainnya begitu. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Sehingga memang untuk urusan bekerja ini, bakat yang dominan atau muncul dalam diri saya itu adalah empati. Kenapa bisa empati? Karena memang ya saya merasakan orang-orang di sekitar saya itu membutuhkan saya. Saya tahu perasaan mereka ketika misalkan hajat-hajat mereka tidak terpenuhi, sedangkan saya tidak bisa ikut membantu begitu. Nah, akhirnya saya bukan merasa ya, memang seorang laki-laki itu wajib untuk mencari nafkah begitu. Akhirnya ya sesederhana, saya seorang laki-laki wajib mencari nafkah dan wajib untuk meringankan beban-beban orang-orang terdekat saya, terutama keluarga begitu. Jadi memang itu dorongan bakat yang memang muncul dari diri saya dalam hal bekerja ini. Nah, lalu yang contoh ketiga adalah ketika saya menjadi seorang organisator. Ya, saya lumayan aktif di beberapa organisasi seperti misalkan di Dewan Kemakmuran Masjid begitu ya. Ada juga di organisasi dakwah. Nah, biasanya bakat yang muncul dalam diri saya itu adalah dua sebenarnya biasanya. Itu ada bakat signifikan dan juga bakat belief. Signifikannya kenapa? Saya itu memang senang terlibat dalam suatu project yang bisa dibilang
ini masif nih. Ini bukan sekedar project yang hanya biasa-biasa saja, tapi memang bisa berdampak besar untuk orang banyak. Nah, saya senang untuk dilibatkan dalam project seperti itu. Dan menurut saya, salah satunya itu adalah ada di organisasi. Begitu ya, apalagi organisasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itu pertama. Nah, terus kedua, ada kepuasan tersendiri ketika saya bisa membantu orang-orang uh, dalam menyelesaikan masalahnya. Ya ini sebenarnya beririsan dengan developer sebenarnya, cuman jika developer itu kan lebih ke mengembangkan bakatnya begitu ya. Tapi kalau untuk di organisasi ini, terutama dengan bakat belief ini, tidak mesti soal bakat kuat sebenarnya, tapi apapun itu yang menurut saya atau menurut orang-orang itu tuh bisa meringankan beban orang yang kita bantu itu. Ya, jadi memang sebenarnya untuk di organisasi ini signifikan dan belief ini beririsan begitu. Tapi kalau misalkan memang mau dikatakan lebih jujur gitu ya saya lebih senang. Menurut saya dorongan bakat yang lebih kuat itu adalah bakat belief, karena ada lebih merasa puas jika saya bisa membantu orang lain menyelesaikan masalah-masalahnya. Even itu hanya sekedar peran saya tidak begitu signifikan begitu ya, hanya misalkan hal-hal yang kecil yang saya kerjakan, tapi itu bisa membantu orang lain, tuh saya sangat senang. Jadi jika saya bisa simpulkan bahwa pertama, fungsi saya sebagai praktisi talent mapping itu bakat yang dominan adalah bakat developer. Lalu kedua, fungsi saya sebagai seorang karyawan itu yang muncul adalah bakat empati. Dan yang ketiga, fungsi saya sebagai seorang organisator adalah bakat belief. Begitu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari functional state ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan setelah ini kita akan membahas tentang poin yang terakhir, yaitu pinnacle state. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.